sahabat Bahan Kain, jumpa lagi di channel bahankain.com. Pada video kali ini kita akan menghadirkan segmen yang baru ya, yaitu seputar bisnis fashion. Pada segmen baru ini kita akan membahas beberapa tips membangun bisnis fashion, langkah-langkah apa aja yang diperlukan untuk memulainya, sampai bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis fashionmu. Nah, untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang branding. Branding adalah salah satu elemen kunci dalam bisnis fashion. Branding tidak hanya menciptakan identitas yang unik untuk bisnis kamu, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan konsumen. Berikut adalah beberapa alasan mengapa branding sangat penting dalam bisnis fashion. Yang pertama, membedakan diri dari kompetitor. Pasar fashion sangat kompetitif. Branding yang kuat membantu bisnis kamu menonjol dari yang lain dan memberikan identitas yang unik. Kedua, membangun loyalitas pelanggan. Branding yang konsisten dan kuat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Konsumen lebih cenderung akan kembali ke brand yang mereka kenal dan percayai. Ketiga, meningkatkan nilai produk. Brand yang kuat dapat meningkatkan persepsi nilai produk kamu. Konsumen seringkali bersedia membayar lebih untuk produk dari brand yang mereka anggap berkualitas tinggi dan terpercaya. Keempat, komunikasi yang efektif. Branding dapat membantu menyampaikan nilai, visi, dan misi bisnis kamu kepada konsumen. Hal ini dapat mempermudah komunikasi dan menarik target pasar yang tepat. Nah, terus bagaimana sih cara untuk membangun sebuah brand yang dapat membuat bisnis kamu dapat berkembang dan bertahan lama di market? Yang pertama, tentukan identitas brand. Mulailah dengan menentukan visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin kamu sampaikan melalui brand kamu. Apa sih yang membedakan kamu dari kompetitor? Dan apa sih yang ingin kamu capai? Jangan hanya mengikuti tren, tapi ciptakan tren itu. Daripada meniru pesaing kamu, kembangkan sesuatu yang pelanggan kamu belum lihat dari orang lain di pasar. Bisa berupa produk, layanan, nilai, pengalaman pembeli, atau perspektif yang terasa baru dan berbeda. Dengan menciptakan sesuatu yang unik, pelanggan tidak punya pilihan selain datang kepada kamu untuk tujuan diferensiasi tersebut. Kenali target pasar. Lakukan riset mendalam untuk memahami siapa target pasar kamu. Kenali kebutuhan, preferensi, dan gaya hidup mereka. Hal ini akan membantu kamu menciptakan pesan yang relevan dan menarik. Berkomunikasilah kepada pelanggan kamu dengan tulus dan tunjukkan kepribadian yang peduli akan kebutuhan pelanggan. Misalnya, dalam percakapan menyebutkan topik yang berkaitan erat dengan pelanggan atau berbagi masalah umum. Hal ini akan memungkinkan kamu untuk membangun kepercayaan yang menghasilkan penjualan. Meskipun pendekatan komunikasi ini membutuhkan lebih banyak waktu, namun akan membentuk hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan kamu dalam jangka panjang. Desain logo dan identitas visual. Logo dan identitas visual adalah wajah dari brand kamu. Pastikan desainnya mencerminkan identitas brand dan menarik perhatian target pasar. Gunakan warna, font, dan elemen desain yang konsisten di seluruh platform. Logo yang sederhana cenderung lebih mudah diingat dan dikenali, jadi hindari desain yang terlalu rumit atau detail yang berlebihan. Logo harus unik dan mudah dibedakan dari kompetitor. Desain yang original akan membantu brand kamu menonjol di pasaran yang padat. Ciptakan suara dan gaya komunikasi. Tentukan gaya bahasa dan nada komunikasi yang akan digunakan dalam semua materi pemasaran. Apakah brand kamu formal, santai, atau penuh semangat? Konsistensi dalam komunikasi dapat membantu membangun pengenalan brand kamu. Pesan dan nilai merek kamu harus jelas dan harus disampaikan berulang kali dan konsisten untuk membangun kesan yang dapat dipercaya. Pelanggan akan lebih loyal terhadap suatu merek jika mereka merasa merek tersebut dapat diandalkan. Gunakan media sosial secara efektif. Media sosial adalah alat yang sangat kuat untuk membangun brand. Gunakan platform yang sesuai dengan target pasar kamu dan buat konten yang menarik dan relevan. Interaksi yang aktif dengan pengikut dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Bangun brand experience. Pengalaman pelanggan dengan brand kamu harus konsisten dan positif di semua titik kontak, mulai dari website, toko fisik, hingga layanan pelanggan. Pengalaman yang baik akan meninggalkan kesan yang mendalam dan mendorong pelanggan untuk kembali.
Buat pelanggan kamu terkesan lebih dari apa yang dijanjikan dan melebihi harapan mereka. Terus tambahkan nilai pada produk atau layanan kamu agar pelanggan datang kembali dan meningkatkan peluang untuk direkomendasikan ke calon pelanggan baru. Konsistensi adalah kunci. Pastikan semua elemen branding mulai dari logo hingga pesan pemasaran konsisten di seluruh platform. Konsistensi membantu membangun pengenalan dan kepercayaan brand. Jangan mencoba menyenangkan semua orang, karena sebuah merek yang menyenangkan semua orang akan menjadi merek yang sangat membosankan dan menjadikan brand kamu menjadi cepat dilupakan. Sebaliknya, fokuslah untuk memberikan layanan kepada pelanggan inti kamu dan pastikan mereka akan selalu mengingat brand kamu. Gunakan influencer dan testimoni. Kolaborasi dengan influencer yang sesuai dengan nilai brand kamu dapat meningkatkan visibilitas dan kredibilitas. Testimoni dari pelanggan yang puas dengan produk atau pelayanan kamu juga dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun kepercayaan pelanggan. Evaluasi dan adaptasi. Branding adalah proses yang terus berkembang. Selalu evaluasi strategi branding kamu dan adaptasikan sesuai dengan perubahan pasar dan feedback dari pelanggan kamu. Ciptakan storytelling yang menarik. Cerita di balik brand kamu dapat menjadi alat yang kuat untuk menarik perhatian dan membangun koneksi emosional dengan konsumen. Ceritakan asal-usul brand, nilai-nilai yang kamu junjung, dan misi yang ingin dicapai. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan kalau branding yang kuat dan konsisten adalah fondasi untuk sukses dalam bisnis fashion. Dengan menentukan identitas yang jelas, mengenal target pasar, dan menjaga konsistensi di semua aspek, kamu dapat membangun brand yang tidak hanya dikenal tetapi juga dicintai oleh konsumen. Hal ini akan membantu bisnis kamu untuk tidak hanya bersaing di pasar tetapi juga mencapai pertumbuhan jangka panjang. Nah, itu tadi pembahasan tentang branding yang perlu kamu ketahui. Semoga dari pembahasan tadi bisa menambah wawasan kamu tentang bisnis fashion ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, langsung ketik komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar tekstil dan fashion. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!